Dalilul Falihin, ya. Kitab Syarah Riyadus Shalihin bab sabar. Hampir habis nih ya bab sabar, hadis nomor yang kemarin nomor 27. Nah, sekarang hadis ke-28 ternyata sama isinya dengan yang 27. Kita baca saja nih ya hadisnya nomor 28 nih. An Abi Yahya Usaid ibni Hudairin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansori qala ya Rasulallahi alla tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalquna ba'di asaratan fasbiru hatta talquni alal haud. Muttafaq alaih. Persis yang kemarin ya, kita terjemah dulu saja nih ya bab hadis nomor 28 barusan dari Abu Yahya Usaid bin Hudair, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, anna rajulan minal ansori qala, sesungguhnya salah seseorang dari kaum Ansor berkata, ya Rasulullah, alla tasta'miluni kama sta'malta fulana. Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mempekerjakan aku? Itulahnya, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku? Kama sta'malta fulanan, sepertinya sebagaimana engkau telah mempekerjakan si anu gitu, si fulan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innakum satalquna ba'di asaratan, sesungguhnya kalian akan mendapati setelahku, sesungguhnya kalian akan mendapatinya setelahku ini, setelah aku tidak ada, asarotan. Nah, ini sama dengan yang kemarin nih ya. Sesungguhnya kalian akan mendapati, menjumpai setelah aku tidak ada itu, asarotan itu terjemah harfiahnya egoisme, masing-masing nafsi-nafsi. Fasbiru. Nah, kalau di hadis ini lanjutannya kepada kalimat ini, fasbiru hatta talquni alal haud, bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di telaga. Itu terjemah harfiahnya nih ya. Nah, bandingkan dengan yang kemarin nih ya, yang nomor 27 ya, yang hadis nomor 27 hadisnya melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun. Nah, di sini di hadis ini, innakum satalquna ba'di asaratan, sesungguhnya akan terjadi setelah ini, di hadis yang nomor 27 ya, sesungguhnya akan terjadi setelah aku tidak ada, asarotun, kondisi ya, asaroh ini egoisme ya, nafsi-nafsi, itulah wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari ya, perkara-perkara yang membuat kalian merasa aneh, kenapa begini, mengapa begitu. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan gitu, jika maksudnya apa yang engkau perintahkan ya, jika kami benar-benar mengalami, mendapati hal demikian. Tu'addunal haqqal ladzi alaikum, tunaikanlah hak orang lain, pihak lain ya, yang menjadi kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha allazi lakum, dan mintalah apa yang menjadi hak kalian itu kepada Allah. Nah, kalau di sini yang di hadis nomor 28 ini,
Hanya satu yang disebut kalau di hadis nomor 27-nya Rasulullah menyabdakan setelah aku tidak ada itu nanti akan muncul satu asarotun, dua umurun tunkirunaha. Yang satu sifat egoisme masing-masing, yang kedua banyak hal yang kalian ingkari, banyak hal yang membuat kalian bertanya-tanya mengapa begini, mengapa begitu ya. Kalau lah artinya ini kan Rasul menyabdakan setelah aku tidak ada. Selama Rasulullah SAW masih ada kan nggak ada sahabat yang melakukan, artinya ya tidak ada. Berarti kan dua hal ini ketika Rasulullah masih ada kan tidak terjadi, karena Rasulullah menyebutkan akan terjadinya itu setelah aku tidak ada. Satu egoisme, dua banyak perkara yang kalian ingkari, membuat kalian aneh. Ini di zaman Rasulullah tidak ada, karena seragam berarti seiring seirama. Semua sahabat dengan pola yang sama hidupnya, berlandaskan Quran Sunnah secara total. Berarti kan warna, pola, bentuk manusia para sahabatnya sama semuanya, karena dibentuknya gitu ya oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah setelah Rasulullah tidak ada, Rasulullah sudah menyabdakan seperti ini nanti akan terjadi. Nah di hadis yang ke-28 ini hanya satu yang disebut. Ya artinya hadis nomor 28 ini ya sudah pembahasannya di hadis nomor 27. Karena isinya persis sama, hanya di hadis ini gitu ya. Setelah menyebutkan bahwa nanti kalian akan mendapati setelah aku tidak ada, yang disebut hanya satu di hadis ini, yaitu asarohnya, egoismenya masing-masing. Nah di hadis ini dilanjutkan, kalau di hadis yang sebelumnya para sahabat bertanya apa yang harus kami lakukan kalau mendapati demikian. Artinya ya bersabar tanya, kalian tetap berpegang kepada al-haq, ya tunaikanlah apa yang menjadi pihak lain dan mintalah kalian kepada Allahnya apa yang menjadi hak kalian. Nah kalau di hadis nomor 28 ini lanjutannya, fasbiru, jika mengalami yang demikian bersabarlah, hatta talquni alal haudi nafika mawat. Ini kiasannya, hingga kalian menjumpaiku di telaga. Ya kapan? Kan ini nanti di akhirat, artinya sampai meninggal sing sabar pokoknya mah. Sabar sampai kapan? Ah kita teat. Aduh teteh, aduh OTW lah pokoknya mah, TKP. OTW TKP lah pokoknya mah. Ya jadi 5 lain OCW ya, lain OTW OSW nu ieu mah. Oke, sabar we. TKP tapi kapae. Nu ieu mah lain OTW OSW cek nabi teh pokona mah. Oke, sabar we. Lain OTW TKP nu ieu mah. Hatta talquni itu berarti juganya ini Rasulullah SAW menyabdakan, diantaranya hadisnya hadisnya itu oleh Imam Al-Bukhari itu dimuat di dalam Kitabul Fitan. Nah, Kitabul Fitan itu tentang kerusakan, itunya kerusakan bukan Islam sih sebetulnya. Ya Islam mau merusak kaum muslimin nu amburadul nama. Kitabul Fitan itunya rusaknya seperti apa? Di antaranya nih ya. La ya'ti ilaikum zamanun ila wa huwa syarrun minhu. Ini sudah disabdakan, berartinya sama seperti hal ini. Rasulullah menyabdakan apa yang akan terjadi setelah beliau tidak ada. Kalau di zaman Rasulullah berarti ini kan tidak terjadi yang seperti ini. Tidak ada satupun sahabat yang egois, mual ayah sahabat egois.
Tidak akan ada sahabat yang mendapati umurun tunkirunaha gitu kan, perkara-perkara yang kalian ingkari itu maksudnya kalian mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Enggak, para sahabat gak menemukan di antara sesama sahabat yang seperti ini. Nah ini kan terjadi setelah seperti sabda Rasulullah, nanti setelah aku tidak ada akan terjadi, pasti terjadi demikian. Juga berdasarkan hadis yang tadinya, yang barusan yang terakhir saya bacakan redaksinya, la ya'ti ilaikum zamanun ila wa huwa syarrun minhu, tidak akan datang satu masa kepada kalian kecuali kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Di mana kondisi terbaik manusia itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Inilah generasi emas, sebutlah mungkinnya istilahnya generasi emas manusia itu, ini generasi terbaiknya. Sahabat berartilah kenalnya Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu kan generasi tabi'in. Nah mulai dari generasi tabi'in terjadi penyimpangan, sehingga banyak hal-hal yang apabila diukur dengan, kalau di zaman Rasulullah kan Rasulullah dan para sahabat itu kan seluruh hidupnya total gitulah, mereka itu disebutnya kan dengan landasan yang sama sehingga memiliki bentuk yang sama, yaitu manusia-manusia yang dibentuk oleh Al-Quran dan Sunnah. Boleh disebut semua sahabat masuk surga tanpa hisab. Seperti apa kira-kira orang yang demikian? Ya boleh disebutlah semua sahabat masuk surga tanpa hisab. Ya seperti, coba seperti manusia seperti apa? Total berarti hidupnya itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah menyabdakan akan terjadi apa yang disebutkan itu, satu egoisme, dua banyak hal yang kalian pertanyakan. Mengapa dipertanyakan? Artinya sudah melenceng, sudah menyimpang, sudah tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ya begini? Kan menurut ayatnya begini. Kenapa demikian? Kan menurut hadisnya. Nah hanya gitu sih. Piraku tak apalun dalil. Eta sebut hal-hal yang kalian ingkari itu yang demikian. Banyak gitulahnya dengan tolok ukur kan, dengan tolok ukur diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, karena inilah yang namanya Islam. Yang namanya Islam itu kan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan mendapati yang demikian. Mengapa begini, mengapa begitu? Nah diantaranya egoisme itu ya seperti yang saya sampaikan kemarin, asarotun itu egoisme. Kalau para sahabat kan sudah pasti mengamalkan, ya, karena hidupnya total kan, ya, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah nih. Kalau para sahabat pasti mengamalkan sabda Rasulullah SAW bahwa seorang muslim dengan sesama muslim lainnya itu seperti satu jasad. Apabila ada satu bagian jasad yang sakit, yang sakit, maka akan semuanya merasakan sakit. Anu kamari teh we lah ieu nanti contohna teh anu hileudeun. Aya nu hileudeun penting ngantor, ari nu gering teh saawak-awak. Ari pagaweanna ngetik di kantorna teh, ari ramona hileudeun da percuma kantor ge moal bisa ngetik. Ganti ku suku gitu ngetikna. Tapi kan nu teu ngantorna mah jadi kabeh berarti kan. Lain curugna wunggul nu gering. Geus atuh curugna wunggul di imah mah nu gering mah curugna hileudeun. Pan kabeh teu datang ka kantorna mah kitu tanya, ibarat seorang muslim dengan sesama muslim lainnya itu ibarat satu jasad. Apabila satu bagian jasad sakit, maka akan semuanya akan merasakan sakit. Kita iya nu sebut Ikhwanul Muslimin, jadi ngaran organisasi itu mah di Mesir tapi ya iya persaudaraan sesama muslim memang demikian. Tak asarotun eta luntur, berarti hal yang demikiannya luntur.
Malah sebaliknya, yang saya sampaikan kemarin, di antara sesama muslim itu malah terjadi apabila ada saudara sesama muslimnya yang menderita, dia malah bahagia, puas ya, modar sekalian. Nah, kenapa di antara sesama muslim jadi seperti ini? Ya inilah yang terjadi. Itu kan lunturnya innamal mu'minuna ikhwatun. Nah ini juga ya yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis ini, di hadis yang ke-28. Tapi apa kaitannya sebetulnya ya? Apa kaitannya antara permintaan dengan nasihat? Di sini kan ada siapa tadi? Abu Yahya nih sahabatnya ya. Abu Yahya bin Usaid bin Khudair. Dia mengatakan ada seorang laki-laki dari kaum Ansor mengatakan kepada Rasulullah, mengapa engkau tidak mempekerjakan aku seperti engkau telah mempekerjakan si fulan? Nah Rasulullah kemudian jawabannya, innakum satalquna ba'di asrotan. Sesungguhnya kalian akan mendapati setelah aku tidak ada sifat egoisme. Fasbiru, bersabarlah kalian, artinya dengan kondisi demikiannya. Bersabarlah dengan kondisi demikian, dengan kondisi tetanya sudah luntur, berarti sudah luntur rasa persaudaraan yang atau sesama muslim sebutannya, rasa persaudaraan sesama muslim, persaudaraan yang diikat oleh keimanan, ketakwaan, itu sudah luntur. Nah sehingga si ganubia gitunya, di antara sesama muslim itu bukannya seperti satu jasadnya. Rasulullah diantaranya menggambarkan seperti satu jasad, seperti bangunan yang saling keterkaitan dan saling mengokohkan gitu kan, antara besi beton dengan corannya kan saling mengokohkan. Mal bisa besi wungkul itu tetap perlu dicor, terus ditembok, terus aya pantona, aya kentengna kakara jadi imah. Gitu besi wungkul atuh eta mah lain ge imah nu kitu mah tetap harus ada, artinya harus ada keterkaitan dan sangat kuat gitu kan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan teh, sok pisahkeun pantona we pisahkeun laan tina bangunanana anger we ada kekurangan, jadinya ada kelemahan gitu kan, coplokeun kacana. Ya katakanlah masih sebuah bangunan rumah, tapi kalau tanpa kaca kan ada kekurangan kan, ada kelemahan. Nah sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan kaitan emosional di antara sesama muslim yang diikat oleh keimanan dan ketakwaan, dan itu akan terus bersama sampai di akhirat. Karena saudara yang sesungguhnya itu adalah tentunya saudara yang hakiki lah itunya. Saudara yang sesungguhnya, saudara yang hakiki itu adalah saudara yang seiman dan takwa, imtak. Jadi oh iya, saudara seiman dan takwa meskipun tidak sejaman, meskipun tidak pernah bertemunya, berlainan tempat, berlainan waktu, tapi nanti oleh Allah akan yang namanya keluarga besar gitulah, nanti akan dipertemukan oleh Allah, sama-sama berada di surga. Tapi meskipun yang saudara senasab, saudara sedarah sudah jelas contohnya dari dulu juga sudah ada. Nabi Nuh tidak akan bersama dengan Kan'an di akhiratnya. Kan'an anaknya Nabi Nuhnya nggak akan bersama Nabi Nuh di surga, Kan'an di neraka. Kalau itu kekeluargaan nasab darah, bahasa kitanya kaitannya. Keluarganya keluarga berdasarkan kaitan sedarah nasab. Kemudian kalau suami istri juga bisa berpisah. Contohnya Nabi Lut dengan istrinya, Nabi Nuh dengan istrinya, kemudian Fir'aun dengan istrinya. Nanti di akhiratnya beda, berpisah.
Ini saudara yang hakiki itu adalah saudara yang diikat oleh keimanan dan ketakwaan, meskipun tidak sedarah, beda tempat, beda waktu, pada saatnya gitunya nanti oleh Allah akan dikumpulkan di dalam surga. Itulah saudara yang sesungguhnya. Sehingga kayaknya apa namanya ya, kalau di hadis ini kan tidak menyebutkan sedarah senasab sebetulnya kan. Hadisnya tidak menyebutkan saudara sedarah senasab keluarga gitulahnya, keluarga apa namanya, keluarga cemara lah pokoknya mah. Poho deui dia hadis tu ieu. Anu ieu teh salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tetap deh iya tah ikatannya itu seiman, setakwa gitu tah saudara hakiki mah. Ada 3 perkara salasun man kunna fihi, apabila ketiganya, bukan salah satu atau hanya 2, harus seluruhnya. Ada 3 perkara apabila ketiganya ada pada seseorang. Apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, wajada halawatal iman, pasti dia akan bisa merasakan manisnya iman. Manis, enak itu iman, itu nikmat. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di situ kan termasuk anggota keluarga meureunnan. Bukan meureun, di situ kan termasuk selain dari Allah dan Rasulnya, itu kan berarti semuanya terbawa. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan, ya silakan mau disebut siapa. Bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, sepupunya, neneknya, cucunya. Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Berarti harus, wajib, karena ini syarat berarti untuk mendapatkan manisnya iman, puncaknya iman berartilahnya. Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan, dipentingkan berarti kan, karena lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Dia kan tidak disebut siapa, ya pokoknya siapa lah silahkan sebut siapa. Allah lebih dicintainya. Kemudian yang kedua, mencintai siapapun, ayyuhibal mar'a. Yang kedua artinya mencintai seseorang, al-mar'a seseorang. Di sini juga umum, al-mar'a itu siapa? Mau ibunya, bapaknya, istrinya, suaminya, anaknya, kakaknya, adiknya, sepupunya, tetangganya, gitulah pokoknya mencintai siapapun. Wala yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tapi dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang disebut mencintai karena Allah itu dengan landasan, dengan muatan agama. Intinya mencintai siapapun itu berarti mencintainya dengan muatan, dengan landasan agama. Kalau di antara saudara senasab, sedarah, kan kecintaan di antara anggota keluarga itu sudah muncul secara naluri dari kafir gitu. Keluarga cemara, keluarga kafir juga demikian. Orang tua mencintai anaknya nggak di keluarga mereka, di keluarga kafir? Kan sama kan kalau secara naluri mah, artinya lepas dari unsur agama sama. Ya ada kecintaan di antara anggota keluarga, di antara sesama anggota sedarah senasab. Tapi kan bisa luntur, bisa berubah di antaranya. Makanya ada terjadi di berita, ada orang tua yang orang tua menganiaya anaknya. Ada anak yang sampai membunuh ibunya, membunuh bapaknya. Berarti kecintaannya mana kok sampai membunuh?
Ada suami yang membunuh istrinya, ada istri yang membunuh suaminya, kan itu kan terjadi. Kalau muatannya agama, mana ada kejadian seperti itu, nggak akan ada. Ya, kalau dimasukkan muatan agama dengan landasan agama mencintainya, bukan menghilangkan kecintaan secara naluri, bukan. Tambahlah gitu anggapnya. Jadi tambah gitu, dimasukkan unsur agama gitu ke dalam kecintaan tersebut. Kalau dengan sesama muslim disebut dulur lain, naon lain, tapi mereka saling mencintai ibarat tadinya ibarat sebuah bangunan yang saling ada keterkaitan dan saling menguatkan. Ibarat jasad, di mana satu bagian jasad sakit maka seluruh bagian jasad akan merasakannya. Panu hileuden ge ngagibrik mah awak-awak. Tanyakeun gerakan pernah hileuden. Ngagih apa hileuden mah di tidak curug apal ubarna mawalila anu kitu mah. Aya spesialis. Ngan kade ulah peuting ngubaranana anu kitu mah. Apal mah nu tembatan nu spesialis ngubaran eta mah aya. Nah, kembali ke sini nih ya. Karena isi hadisnya sama, tapi di sini tadi apa sih kaitannya? Sahabat kan meminta Rasulullah, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan? Tapi Rasulullah menasihatinya malah begini. Nanti setelah aku tidak ada, kalian akan mendapati kondisi asarotan. Di sini asaroh namanya, yaitu lunturnya, sebetulnya itunya egoismenya itu lunturnya kaitan, bukan kaitannya, lunturnya rasa kaitan emosional, lunturnya rasa kecintaan dengan sesama muslim. Ya, malah sampai terjadi seorang muslim malah mencelakakan muslim lainnya. Ya, seorang muslim itu malah mencelakakan muslim lainnya. Mestinya kan kalau melihat saudara muslim lainnya celaka itu harusnya ikut merasakan sakit, ini malah dia yang menyakitinya. Itu sudah sangat luntur pisan, sudah hilang mungkinnya rasa persaudaraan, saling mencintai di antara sesama muslim, karena sesama muslimnya gitu, mencintainya itu karena sesama muslim. Artinya kan keterkaitannya dengan keterkaitan agama dengan landasan yang tadinya Islam, iman, takwa gitu, padahal itu saudara yang sesungguhnya. Nah, kaitannya karena Rasulullah kan menasihatinya malah demikian, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku? Sesungguhnya kalian akan mendapati setelah aku tidak ada, kalian akan mendapati kondisi demikian. Kalau di hadis ini Rasulullah jelas secara tekstual, fasbiru, ini bab sabar kan pembahasannya. Nah, di hadis ini jelas nih Rasulullah menyabdakannya fasbiru, bersabarlah kalian dengan kondisi seperti itu. Ya, bersabarlah kalian dengan kondisi seperti itu, di mana di antara sesama muslim itu sudah tidak ada, berarti sudah hilang lah, sudah luntur, sebelel berarti keseluntur mah. Nyari luntur depan belel berarti sudah luntur, sudah hilang. Saya tanya rasa persaudaraan sesama muslim, kecintaan yang dilandasi, yang terikat, yang diikat oleh iman dan takwa itu sudah hilang. Nah, Rasulullah menasehatinya sabar apabila kalian mengalami demikian. Ya, bersabarlah apabila mengalami demikian, hatta talquni alal haudi, hingga kalian menemuiku di telaga. Maut atuh kan menemui Rasulullah di telaga mana nanti di akhirat. Artinya bersabarlah, jangan berhenti tengah jalan. Sampai kapan? TKP tadi OSW TKP pokoknya mah oke, sabar weh TKP tapi kapae. Biasa apa gitu dia moal.
Jawabannya teh gitu, OTW OTW TKP. Ari mah lain ieu mah OSW, ieu mah oke sabar we. Sampai meninggal, artinya jangan berhenti tengah jalan. Kesabarannya hilang, kesabarannya habis, kesabarannya berhenti, itu kan. Karena yang menurut hadis yang tadi bahwa tidak akan datang satu masa kecuali keadaannya justru lebih. Jangan diharap kondisinya jadi membaik seperti dulu yang terjadi di antara Rasulullah dan para sahabat, nggak akan kejadian. Tapi kucing buluan ayaan kita. Tapi kebelut buluan ucing jangan itu tidak akan terjadi karena Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Dari hari ke hari itu kondisinya malah semakin buruk. Artinya tekanan kan lebih berat, semakin berat kondisinya. Kondisinya semakin berat untuk orang yang berpegang teguh kepada apa yang dulunya dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau di hadis nomor 27 kemarin kan, untuk orang-orang yang demikian akan banyak menemukan hal-hal yang diingkarinya, akan banyak menemukan hal-hal yang jadi pertanyaan, mengapa begini, mengapa begitu. Di antaranya kan, kalau di hadis anu kamari teh anu berkabut ya, setelah kebaikan ada keburukan. Asalnya kan jahiliyah keburukan. Kemarin kan di Rabu kemarin kan ya, hadis itu saya sampaikannya. Di mana para sahabat kan asalnya jahiliyah. Huzaifah al-Yamani mengatakan, dulu kami hidup di zaman jahiliyah itu, ketika masih jahiliyah kan hanya keburukan, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, hanya itu yang ada pada para sahabat. Kemudian Allah menurunkan kebaikan, berubah total hidup orang-orang yang asalnya jahiliyah menjadi orang-orang yang, gitulah digambarkannya, orang-orang yang hasilnya itu masuk surga tanpa hisab. Itu generasi terbaik manusia. Manusia terbaik itu adalah yang anggaplah gitunya, manusia terbaik itu adalah yang sukses, itulah menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nggak kan ada yang lebih baik dari itu. Ya, tidak ada manusia yang lebih baik daripada orang yang bisa mampu gitunya masuk surga tanpa hisabnya. Para sahabat menganggap seluruh sahabat demikian, kan generasi terbaik manusia mereka. Setelah itu kemudian ada lagi keburukan, setelah keburukan ada lagi kebaikan, tapi samar. Ya, jangan diharapkan gitunya kondisinya akan membaik. Rasulullah sudah menyabdakan, dari hari ke hari itu kondisinya malah akan terus semakin memburuk. Makanya sabar sampai akhir, sabarlah sampai meninggal. Nah ini kan hadis-hadis hampir ke akhir nih ya dalam pembahasan sabar. Tayyib nasihatna teh berarti sabar itu tiada batas, sabar harus sampai akhir, sabar harus sampai di sini bahasanya hatta talquni alal haun, bersabarlah hingga kalian nanti berjumpa denganku di telaga. Anu kamari mah aya nu hingga bertemu dengan Allahnya nu mana teh di bab naon teh? Hingga kalian bertemu dengan Allah, itu juga sampai meninggal maksudnya. Nah ini berarti dengan hadis ini ya, poin penting nama sabar itu tidak ada batas. Jadi jangan sampai sekali-kali mengatakan habis kesabaranku atuh meureunnan doraka hirup gitu. Habis kesabaranku berarti hilang itu berarti. Berpegang kepada agamanya berhenti berarti. Kalau hilang kesabaran mah justru di sini nasihatnya fasbiru, bersabarlah. Sampai kapan Rasulullah memerintahkan bersabar? TKP teh tadi TKP. Oke, sabar we cik Nabi teh. TKP tapi kapae. Ya sampai akhir, sampai meninggal. Berarti sabar itu seumur hidup. Tidak boleh berhenti tengah jalan. Tidak boleh berhenti, apalagi
tidak boleh berkurang, malah harus terus semakin meningkat itunya. Berarti kan yang meningkat itu kan kesungguhan dan maksimalnya di dalam berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada ajaran Islam, malah harus semakin meningkat. Jangan menurun apalagi berhenti. Ya, karena sehat ini nih ya, poin pentingnya dari hadis ini adalah bersabarlah. Tapi di sini tadinya korelasinya, kaitannya, sahabat ini kan minta pekerjaan gitulah anggapnya. Sahabat itu kan minta pekerjaan kepada Rasulullah. Kenapa engkau tidak mempekerjakan aku seperti engkau mempekerjakan si fulan? Ini jawaban Rasulullah. Dah. Pinter pisan Rasulullah mah itu jawaban nanti kieu deh. Yang tadilahnya kalian akan mendapati kondisi situasi yang demikian, bersabarlah sampai akhir, bersabarlah sampai kalian meninggal. Catanya inilah hanya poin penting lah gitunya, ini saya ulangi nih ya. Artinya sabar itu tidak boleh berhenti tengah jalan. Jadi salah kata-kata yang bunyinya demikian tadi. Hilang kesabaran, habis kesabaran. Itu neraka, kemudian habis kesabaran mah. Kalau berpegang kepada agamanya hilang, terus berpegang kemana? Kembali berpegang kepada akal atau rasa, kan itu dosa, itu durhaka. Kalau beramal landasannya itu rasa atau akal, karena kesabarannya gitunya tadi berpegang kepada agamanya itu sudah hilang. Entah apa maksudnya gitu hilang kesabaran teh. Ini kata-kata tersebut itu maksudnya apa? Hilang kesabaran, sudah habis kesabaranku, langsungnya datang ngalabrak. Oh gitu, udah hilang kesabaran teh geningan. Langsung dia ngontrog. Melabrak nu gitu bener tambah hilang kesabaran, da cek agama malin gitu kan. Karena menurut ajaran agama kan bukan seperti itu kan, harusnya itu berngandalkan, itu berpegang kepada rasa berarti. Nah kaitannya adalah la'allahu anna min sya'nil amili al istinya anna min sya'nil amili al istisaro ila man asomahullah. Rasulullah menjawab demikian. Ya, Rasulullah menjawab demikian. Rasulullah, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku seperti engkau mempekerjakan si fulan? Kan Rasulullah menasehatinya dengan asaroh. Tadi kan dengan Rasulullah menyampaikan nanti setelah aku tidak ada akan muncul, akan terjadi asaroh, yaitu egoismenya, lunturnya gitunya, lunturnya rasa apa namanya kebersamaan gitu, rasa saling mencintai yang berlandaskan agama. Rasulullah menjawab demikian karena la'allahu bisa jadi, la'allahu bisa jadi atau mungkin saja anna min sya'nil amili al istisar, seseorang yang bekerja. Alah apa di sini ya, seseorang kan di sini kan istakmala itu Rasulullah itu dia ini minta dipekerjakan oleh Rasulullah itu kan tanda-tandanya hadisnya teh Allah tastamiluni, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku? Padahal engkau telah mempekerjakan si fulan gitunya. Itu si fulan kan dipekerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dipekerjakan di sini di zaman Rasulullah SAW sendiri, ya ini di zaman Rasulullah SAW sendiri, artinya ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup, beliau itu kan pemimpin segala-galanya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian posisinya diganti oleh siapa? Kan oleh Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar ini kan pemimpin seluruh
kaum muslimin pangkat Allah apa namanya pangkat jabatan Rasulullah itu gitunya selain sebagai utusan Allah rangkap jabatan Rasul teh pasti jadi pemimpin. Di antaranya kan Rasulullah SAW itu kan mempekerjakan. Di antara contohnya Umar bin Khattab yang dipekerjakan oleh Rasulullah menjadi PNS. Saat itu gitu Umar bin Khattab digaji. Wah, gajinya meletik tunjangan sih nu gede nama. Gajinya meletik tunjangan nu gede nama. Pas pensiun meripuh. Tunjangan hilang. Pensiun teh coba hanya sekian persen dari gaji teh pan gajinya meletik. Umar bin Khattab itu dipekerjakan oleh Rasulullah sebagai aparatur negara kan, anggaplah negaranya sebagai aparatur negara, diberi upah tiap bulan. Karena Rasulullah juga apa namanya berartinya Islam lah gitu. Saat itu kan punya disebutnya Baitul Mal. Di mana Baitul Mal itu kan itu dari infak dan sodakohnya seluruh kaum muslimin. Itu jadi Baitul Mal itu untuk kepentingan seluruhnya. Di antaranya kan menggaji itunya aparaturnya. Umar bin Khattab pernah menjabat dan diberi dan mendapatkan gaji tanggal hiji. Tanggal hiji itu gajian. Mun tanggal hiji itu gajian. Ini pernah di antaranya ada kejadian seperti ini. Selain dari itu Umar bin Khattab juga sebagai saudagar. Umar bin Khattab kaya sebagai saudagar. Kalau dalam Kitabul Ilminya ada pembahasannya dengan judul At-Tanawub bil Ilmi. At-Tanawub bil Ilmi itu bergantian dalam datang mencari ilmu. Rasulullah suka Umar bin Khattab suka bergantian dengan tetangganya. Kalau giliran Umar bin Khattab berdagang, tetangganya yang datang kepada Nabi. Kalau tetangganya giliran berdagang, Umar bin Khattab yang bersama Nabi. Nantinya saling memberikan informasi, saling mengajarkan. Itu at-tanawub fil ilmi. Jadi Umar bin Khattab itu tidak bisa setiap hari bersama Rasulullah, nggak bisa karena ya berdagang ininya profesinya. Ya, tidak bisa setiap hari sehingga bergantian dengan tetangganya untuk belajar kepada Rasulullah. Selain sebagai pedagang juga kemudian diangkatnya menjadi pejabat. Hari itu Umar teh menteri naon teh. Oh, lain menteri peranan wanita. Sieun ibu-ibu paku Umar bin Khattab. Ibu-ibu masih sieun ku Umar bin Khattab mah. Ketika ya kejadiannya ibu-ibu sedang bersama Rasulullah SAW gitu, sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW, datang Umar bin Khattab langsung birat. Bubar tuh langsung nyara rumput nyempol. Kunaon unggal orang datang sararieun ku Umar bin Khattab ibu-ibu langsung nyara rumput. Nah, sebagai dipekerjakan ya, sebagai yang dipekerjakan oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu mendapat upah tiap bulan. Karena Umar bin Khattab itu juga sebagai saudagar, sehingga Umar bin Khattab merasa tidak perlulah menerima upah gitunya, tidak perlu menerima upah. Seolah-olah harus tuh kudu digaji, nggak usah digaji lah, saya bekerja ini tidak usah digajinya, tidak diupah gaji. Ya, tapi kan nggak bisa, itu sudah satu ketetapan yang bekerja itu diberi upah. Nah, kemudian Umar hari-hari berarti mun pas tanggal hiji gajian deh tanggal hiji ama baik tanggal sabaraha wae ge. Nah, Rasulullah mengingatkan ini gaji kamu bulan ini. Ya Rasulullah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah saya sedekahkan saja, silahkan kau berikan kepada yang membutuhkan.
Jadi tidak diterima oleh Umar bin Khattab itu. Nah, oleh Rasulullah kan Umar bin Khattab sudah mengatakan demikian. Jadi salurkanlah gitu seperti yang Umar bin Khattab katakan, diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Bulan depannya gitu Umar bin Khattab tanggal hiji ini gaji kamu bulan ini, Rasulullah berikan saja kepada yang lebih memerlukan karena saya sudah merasa cukup. Ya, tadi Umar bin Khattab seorang saudagar. 2 kali salurkan. Pas bulan Maret berarti tahun tadi Januari, Februari, pas bulan Maret ketilu kalina. Ini gaji kamu bulan ini. Rasulullah gitu. Umar bin Khattab seperti biasanya. Nah, untuk ketiga kalinya Umar bin Khattab mengatakan, terima dulu. Ya, terima dulu apa yang menjadi hak kamu. Muncul orang mah cekal heula duitna ieu. Boleh macan aya transfer di karungan, boleh mah. Boleh macan aya transfer jadi di karungan teh. Lamun ngirim rada gede teh, wah bahaya di jalan ya, kudu nyewa jawara berarti yang ngirimna. Kudu nyewa jawara yang ngirimkeun duit karungan kieu mah ya. Untuk pada bulan ketiga, berarti ketiga kalinya Umar bin Khattab mengatakan hal yang sama. Memang apa namanya benar gitu, Umar bin Khattab tidak mau menerima gitunya yang menjadi gajinya. Nah, yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan demikian, terima dulu apa yang menjadi hak kamu. Kalau kamu mau sedekahkan ya silakan lakukan sendiri. Kalau sebelumnya kan Rasulullah sedekahkan sajalah gaji saya mau untuk yang lebih memerlukan, yang melakukan memberikannya kan Rasulullah. Umar bin Khattab ningali acan duit lagi. Yang ketiga kalinya itu terima dulu. Nah, di situ ada pelajaran gitunya bahwa apabila sudah berada di tangan itu pikiran bisa berubah. Asal nama asokelah sedekahkeun. Ari geus diterima mah disakuan. Nu kapikir pan balanya lain sedekah. Ari geus nyepeng duit mah nu kapikir teh balanya lain sedekah. Umar bin Khattab henteu sih. Umar bin Khattab mah seperti yang Rasulullah katakan, terima dulu, kalau kamu mau sedekahkan ya silakan lakukan sendiri. Meskipun sedekahnya sama saja sebetulnya kan, mau seperti dengan cara sebelumnya ataupun dengan yang Rasul sebutkan, sedekah tetap sama. Nah, hanya di sini pelajarannya gitu bisa berubah. Ari geus aya dina saku mah rasa lebar teh bisa datang. Terus nu kapikir ge bisa juga jadi hal yang lain. Iya gaji cenah kumaha? Sedekahkeun lah. Iya gaji mana? Geningan gede aja di kieu-kieu ais geuning lebar disedekahkeun mah. Wong kamari gede teuing berarti sedekah teh 2 bulan tuh. Ari kinyaho kitu mah geus 1/10 we. Bisa berubah pikiran, malah bisa tidak jadi sama sekali. Jol kapikir teh nya panjang anu teh, jang itu teh, jang ieu teh. Nah, itu pelajaran dari Rasulullahnya. Nah, ada berarti yang dipekerjakan oleh Rasulullah. Nah, di hadis ini ada yang minta. Ini ada yang minta nih ya, salah seorang dari Ansor minta, Rasulullah kenapa engkau tidak mempekerjakan saya gitu. Atau jadi menteri kacayaan atau sugan. Atau jibrug atau menteri kacayaan. Rek menteri lain kacayaan jibrug. Sugan atau jadi menteri pengairan zaman harita mah sigara gaji penggedena, da hese cai teh. Nah, ternyata Rasulullah menasehatinya demikian tadinya. Dia minta dipekerjakan, Rasulullah malah mengatakan nanti akan terjadi setelah aku tidak ada. Tadinya asaroh itu lunturnya rasa persaudaraan sesama muslim. Dan akan terus belel gitu, akan terus ya akan sedikit demi sedikit. Akhirnya kan lunturnya akan semakin besar, semakin parah kadituna nyata dengan hadis yang tadi deh, yaitu tidak akan datang satu masa kecuali keadaannya lebih buruk, lebih jelek dari yang sebelumnya. Artinya akan semakin hilang. Nah, bahkan sampai terjadi dan sudah banyak terjadi, apalagi sekarang kan sudah generasi ke-15 sekarang ini.
Kalau generasi pertama Rasulullah dan para sahabat, tabiin generasi kedua, nah kita sekarang ini generasi ke-15. Coba kondisinya sudah seperti apa, menurun memburuknya. Jangan harap berarti orang yang berpegang, benar-benar lah sebutnya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah total seperti para Rasulullah dan para sahabat. Small ayat deui. Ya, kalau yang seperti Rasulullah dan para sahabat sudah tidak ada lagi. Tapi kalau yang mengikuti, yang mendekati ada, meskipun jumlahnya akan sangat sedikit, sangat minoritas. Satu lagi nilai ininya hadis nih ya. Ini juga di dalam Kitabul Fitan nih Imam Bukhari memasukkannya. Yaitu hadis yang harta terbaik seorang muslim itu adalah seekor kambing yang dia bawa naik gunung turun lembah, mengasingkan diri dari tempat asalnya karena mempertahankan agama, tetap mempertahankan hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, tersingkir, terusir, terkucil. Ya karena diasingkan berarti kan oleh lingkungan tempat tinggalnya. Kenapa? Beda jeung batur itu. Batur manu tadi kan sudah sementara di lingkungannya itu berarti yang terjadi itu sudah serba penyimpangan. Lalu ada orang yang bertahan itu hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti jadi aneh, pasti jadi asing, sampai orang-orang masyarakat di sekitarnya itu merasa bahwa orang ini menjadi penghalang. Akibatnya terusirlah orang tersebut dari tempat tinggalnya. Dia pergi kan, di dalam hadisnya itu naik gunung turun lembah gitu, pokoknya menghindar, menyingkir sejauh mungkin untuk menyelamatkan agamanya. Kondisinya yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah jangan diharapkan banyak, justru akan semakin menyusut. Jadi kalau yang ada itu tetap bertahan, itu sudah prestasi eta teh. Jangan diharap nambahan abregan seperti di surat itu teh. Waro'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Moal kejadian. Sudah tidak akan terjadi itu. Orang beramai-ramai gitunya menuju hidup berquran dan sunnah nu aya ge justru luntur. Justru yang ada pun malah semakin menipis, semakin luntur. Jadi kalau adanya kelompok yang seperti itu bertahan dengan yang ada saja itu sudah uyuhan, tengurangan karena akan semakin menyusut sampai akhirnya satu orang berartinya sudah benar-benar tidak punya kawan lagi kecuali kambingnya yang dia bawa naik gunung turun lembah, menyingkir sejauh-jauhnya untuk menyelamatkan, disebutnya menyelamatkan agamanya. Nah, ini nih yang dinasehatkan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau mengalami demikian? Tanu bieu nu sabar teh nunung tundoma. Nu sabar mah nunung tundoma, dia konsisten berpegang teguh kepada agamanya, Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia harus ya itulah nasib, sebutnya teh nasib terusir, nasibnya terusir, tersingkir, termarginalkan. Allah suka gaya lah. Tersingkir, terusir, ya sampai mengalami kondisi demikian. Dan sampai akhir hidup dari orang ini yang tadinya untuk menyelamatkan agamanya menyingkir, sampai akhirnya dia mati di tengah hutan hanya dengan makan akar-akaran. Tak eta sabar itu hidat nyeri sebenarnya mah cek rasa mah kitu teh. Ya terusir, tersingkir kan dari daerahnya sendiri.
dikucilkan, diasingkan. Ayo we pada ngomongkeun, pada ngajebian bae cik lamun kalau berpegang teguh pada agama mah kan. Karena yang diinginkan, yang diharap itu hanya rahmat dan ridho Allah. Baik jelema mah ngomong naon wae ge. Kan mestinya kan demikian. Eta bakal kealaman eta teh dan kondisinya akan terus semakin buruk. Tapi pan iya bieu tipsna dari Nabi OSW TKP. Pokoknya mah oke sabar we tapi kapae. Pokoknya mah karena sabar kan tiada akhir di hadis itu. Pokoknya mah OSW TKP pokoknya mah sabar we dengan arti kan sabar kita kan intinya kan yang disebut sabar itu kan tetap berpegang berlandaskan berpedoman ajaran agama Islam bersabar deh gitu. Ini sekedar mengulang saja nih ya karena di awal-awal dulu ini sudah hadis ke-28 kan. Di awal-awal kan pembahasan tentang sabar kan saya sampaikan kalau nggak salah definisi sabar itu apa? Sabar itu agama mengalahkan yang lain. Nah, itu berpegang berartinya berpedoman berlandaskan agama mengalahkan yang lain. Nah nanti di hadis terakhir juga nih dalam bab perang adi sabar nakar perang kumaha? Ya sabarnya orang yang sedang berperang bagaimana? Jangan jadi penakut. Ya jangan jadi penakut gitu kan karena perang ini kan diperintah oleh Allah ya tuh harus berani berarti ketika berperang tah eta nu sabar dinu perang mah. Nah, dalam kondisi yang semakin memburuk tadilahnya ini di antaranya kan dari sini tadinya baru apa sih korelasinya? Ada orang yang minta pekerjaan kepada Rasulullah malah menasihati demikian. Nanti kali kamu akan mengalami kondisi yang seperti itu. Sabar we nya. Tadieu. Pada hatta talakuni alal haudi teh hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Yang mana telaga Nabi teh? Ini kan di akhirat. Telaga di akhirat kalian telaga bodas eta si Ubed udah dagang di dinya dagang cilok teh didinya si Ubed teh di eta pertiluan jalan Salada. Telaga bodas eta mah hingga kalian bertemu maksudnya kan makanya sampai meninggal bersabarlah. Nah ini nih yang tentang sabarnya secara redaksi secara tekstual ini sudah sangat jelas sabar itu seumur hidup. Kan eta berartinya sabar itu seumur hidup. Jadi salah gitu mengatakan habis kesabaran, hilang kesabaran. Nggak boleh karena nasihat Nabi ini sabar itu sampai sampai meninggal. Nah bahkan sampai yang tadi kan ya, contohnya yang menyingkir lah. Kalaupun dia tidak diusir, dia pasti akan memisahkan diri. Karena tetap berada di lingkungannya itu sudah merasa tidak nyaman pasti. Yang terlihat, yang terdengar, yang terasa itu yaitu yang tadi asarotun umurun tun kirunaha kalau di menurut hadis ke-27 nya. Apa yang ditemukannya, didapatinya sehari-hari, apa yang ditemukannya, didengarnya, dilihatnya, dirasakannya itu hal-hal yang umurun tun kirunaha, hal-hal yang sudah menyimpang lah itunya, sudah menyimpang, sudah keluar dari ajaran agama. Kalau dengan tolok ukur agama kan seseorang akan mengingkari hal tersebut karena menurut agama bukan demikian. Sampai terusirlah gitu puncaknya gitu nyata puncaknya fitnah. Ya puncaknya fitnah, puncaknya kerusakan kaum muslimin sampai demikian. Justru orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu dianggap sebagai penghalang, dianggap sebagai penghalang atau duri dalam daging. Kemudian bahasa nantinya dia dianggap duri dalam daging, dianggap kasura
Dari dalam lagi mereka penghalangnya untuk penyimpangan yang mereka lakukan. Asal nganggokannya gitulah. Aya si eta mah matak oh si reku sararea. Tersingkirlah itu orang yang demikian. Dan nah ini yang Rasulullah menasehatinya, bersabarlah hingga akhir, bersabarlah sampai meninggal. Nah Rasulullah SAW di sini, kalau ini menurut penulis, mengapa tadi orang ini minta pekerjaan, itu jawabannya bukannya ada pekerjaan atau tidak ada. Jadi ada lowongan atau tidak ada lowongan, gitu kan? Kalau pekerjaan mau itu biasanya ada lowongan atau sudah tidak ada lowongan, kan gitu paling jawabannya. Ini malah dinasehatinya seperti ini. Mengapa demikian? Ini si penulis nih ya, kitab ini la'ala annaman min sya'nil amili al istisaro. Mungkinnya maknanya itu karena di antara kelaziman berarti. Ya kelaziman kebanyakan kalau orang yang sudah dipekerjakan itu akan muncul di dalam dirinya egoisme. Orang yang dipekerjakan itu akan muncul di dalam dirinya itu rasa egoisme. Ila man asomahullah, kecuali orang yang diberi asomahullah itu diberi pegangan, dilindungi lah intinya. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Fa asfaqa alaihi sallallahu alaihi wasallam min an yaqa'a fi ma yaqa'u fihi ba'du man ya'ti ba'dahu minal muluk. Nah Rasulullah itu merasa, nah iya kan Rasulullah kan bisa membaca, Rasulullah kan bisa membacanya, bisa membaca gestur kalau bahasanya sekarang, bisa membaca gestur air muka seseorang. Sebetulnya ada yang bisa dengan mudah dikenali hal seperti itu, juga ada yang enggak. Ya misalnya kalau orang sedang sedih itu kan murung kan, siapapun tahu kan bahwa dari wajahnya, dari sikapnya kan kelihatan orang yang sedang murung. Beda dengan orang yang sedang bahagia, gesturnya pasti lain sebetulnya. Kalau Rasulullah SAW ini tahunya lebih mendalam. Kenapa Rasulullah menjawab seperti ini? Rasulullah itu justru merasa kasihan kepada orang itu. Anggaplah tidak diberi pekerjaan, berarti kan dia kan minta pekerjaan, oleh Rasulullah tidak diberi. Ya Rasulullah tidak memberinya pekerjaan kepada orang ini, malah menasehati, nanti setelah aku tidak ada akan terjadi seperti ini. Ini kan seolah-olah nyambung, nggak ada kaitan. Orang minta pekerjaan malah disuruh bersabar sampai meninggal. Ya sidik gitu minta pegawaian nggak ada sabar, demi kemauan kumaha ya teh Rasulullah tengah jawab teh. Nah Rasulullah melihat, nah itu kan Rasulullahnya ya kan contohnya Abu Hurairah kan yang sedang merasa lapar ya kan ya. Ya itu ngaranna santri murun boga duit di mana, sebutlah gitu. Abu Hurairah kan santri Ashabus Sufah. boga duit di mana, sapopoe cicing di asrama, cicing di masjid. Ketika tidak ada makanan, banyaknya tentang Ashabus Sufah ini, Abu Hurairah mengatakan kalau tidak ada makanan ya mau bagaimana, paling ganjal dengan batu, tetap perutnya diganjal dengan batu. Asalnya hiji leutik. Batu teh wah ini mere dahar, itu kan rasa lapar makin kenceng nih. Nyokot deui batu, wah itu rada badag. Duh karunya teh Ashabus Sufah. Justru di situ keutamaan mereka luar biasanya. Sampai kan itu ingin makan kan, lalu diam di jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat lewat Abu Bakar. Lumayan sih kan Abu Bakar teh tuh bro-broan wae Abu Bakar mirah di penta tuh mere. Langsung Abu Bakar nanyakeun, kalau ayat itu maknanya apa? Oh kieu ye. Ngasnya. Ya.
pergi Abu Bakar aing sebentar men. Abu Bakar betul apal maksudnya tuh bisa maca berarti lah haritanya tidak terbaca, tidak tertangkap. Itu tah disebutnya teh henteu naon teu peka. Abu Bakar mah teu peka dengan kondisi Abu Hurairah saat itu. Lalu rek nanyakeun ayat Abu Hurairah gak paluan ayat eta mah. Teu peka Abu Bakar mah maksud ayat ini apa? Oh ayat eta mah kieu terangkeun. Geus arti mohon ka hartos. Oh jangan geus. Dia teh gitu. Aduh Abu Bakar. Datang Umar bin Khattab, iya sugan ieu. Aduh kadua menanyakan maksud ayat anu apa? Tanggeun Umar bin Khattab teh. Geus ka arti. Kartos. Geus mau ditanyakeun deui. Wah sudah. Geus ieu rusuh ya perlu yeuh. Pergi Umar bin Khattab teh. Datang ke Rasulullah. Geus teh ngomong apa sih lapar. Rasulullah mah can ngomongnya geus teh ngomong lah apal sudah. Terus tak ayo yuk. Ya diajak kan kemudian Abu Hurairah kan langsung diajak. Ayo cenah mah. Aya dahareun malah setik. Tapi ajakan satu ashabu subah yang lain kan diperintahkan untuk diajak. Dari Rasulullah mau peka tuh. Nah ini Rasulullah orang ini minta pekerjaan. Wah ini kalau diberi pekerjaan, nah Rasul membacanya orang ini bisa celaka, tak muncul istisarnya. Luntur gitu luntur rasa persaudaraan tadi kan yang pentingnya rasa persaudaraan seiman setakwa gitulah persaudaraan sesama muslim. Ini yang disebut saling mencintai karena Allah. Nah tadi ideanya untuk mendapatkan halawatul iman, nikmatnya iman, manisnya iman itu ada 3 kan unsurnya. Yang nomor 2 itu tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Karena Allah itu berarti kan dengan muatan agama, mau dengan saudara-saudara, saudara senasab ataupun dengan sesama muslim yang lain. Nah bahkan yang kemarin tehnya babu hifdzil lisannya, bab memelihara ucapan, menjaga ucapan. Kan salah satu ciri seorang muslim sejati itu adalah saudara-saudara sesama muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ucapan dan perbuatannya. Orang yang mengadon dengan sesama muslim nu cilaka teh malah manehna nu nyilakakeun, malah dia yang mencelakakan. Tak eta asaroh teh gitu. Itu asaroh itu sudah muncul. Bahkan lebih dari itu kitu nanti dengan saudara-saudara, saudara senasab. Kafir wae gitu ari saudara senasab mau lumayan lah kuat rasa persaudaraannya. Imam muslim ngadon. Harusnya sesama muslim itu jangankan dengan saudara-saudara senasab. Dulu tahu awuh asal muslim pasti mencintai dengan muatan karena Allah, muatan agama. Kok mau jeung dulur gitu. Kok mau jeung dulur urusan nasab gitu mah kafir wae bisa anu gitu mah. Ieu mah teu nepi ka dinya ge boro-boro berdasarkan agama. Siga teu nepi anu ieu teh geuningan Abdullah bin Ubay mah salat Isya maksakeun. Apa sih alasannya maksakeun berjamaah salat Isya? Naon we alasanna mah pokona pan maksakeun hadir we. Abdullah bin Ubay ikut salat Isya berjamaah padahal salat Isya nanti jam 10:30. Kafir mah boro-boro jam 10:30 jam 7 ge hoream salat. Kafir mah 10:30 kudu hadir, kapaksa we hadir. Ada alasannya enggak? Ada. Untuk menutupi kekufuran mereka. Orang Islam mah eleh ku Abdullah bin Ubay mah tara maksakeun berjamaah salat Isya padahal jam 7 kok 10:30. Abdullah bin Ubay wae munafik gitu maksakeun kan soal alasanna mah naon tapi kan memaksakan diri tetap datang. Nah ari orang Islam
Tidak ada unsur maksakeun nanti. Henteu berjamaah nanti. Dan hanya kalau kafir Abdullah bin Ubay rajin kana itu salatna. Jadi disebutnya teh ieu jelema teu munafik acan berarti ya. Kan juga tenepi ka Abdullah bin Ubay ge boro-boro ka Abdullah bin Mas'ud. Boro-boro nepi ka Abdullah bin Umar, ka Abdullah bin Ubay ge tenepi gitu. Abdullah bin Umar makan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar mah jangankan urusan agama, bukan urusan agama pun pokoknya aku akan mengikuti Nabi. Urusan agama tuh kudu kitu dah pahalana. Apal, tapi pokoknya saya ingin seperti eta Abdullah bin Umar. Pira kurang Islam teh boro-boro ka Abdullah bin Umar, ka Abdullah bin Ubay we teu nepi. Eleh ku Abdullah bin Ubay ge manehna mah maksakeun salat Isya, salat subuh ge datang. Kedua ada alasan mah bisa apapun ya, dengan alasan untuk menutupi kekufurannya, karena kalau tidak sholat berjamaah kata siapa kemarin itu Muaz bin Jabalnya munafik nu kitu mah. Iya gitu Abdullah bin Ubay mah hadir wae berjamaah rajin itu. Iya itu hari orang Islam merosaan si Abdullah bin Umar pret sejarah rauh kan Abdullah bin Umar ka Abdullah bin Ubay we teu nepi. Teruslah teman, soal sabarnya ini sudah jelasnya secara eksplisitnya kan ada di redaksinya isbiru. Bersabarlah karena akan mendapati kondisi yang seperti ini orang Islam. Rasa persaudaraannya sudah luntur, bukan lagi seperti satu bangunan, bukan lagi seperti satu jasadnya antara sesama muslim, malah sudah saling mencelakakan. Malah terjadi ketika saudaranya itu celaka dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Malah kejadian kan gitu teh dengan sesama muslim. Nah, kalau mengalami demikian, kalau di hadis ke nomor 27 kan apa yang harus kami lakukan? Tetap tunaikan hak orang lain, adapun hak kamu mintalah kepada Allah. Eta sabarna teh di bab hadis ke-27 mah tetaplah berpegang kepada ajaran agama Islam yang benar. Adapun hak kamu tidak kamu dapatkan dari orang lain. Ya karena mereka kan sudah sehingga kamu musuh jeung orang Islam teh. Dah yang teh cilaka batur teh. Sehingga kamu tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kamu dari orang lain. Mintalah kepada Allah. Kok Allah mau diberi leuwih gitu teh. Oleh Allah pasti akan diberikan dan berlimpah dari Allah mah. Kalau dari sesama muslim mah kitu lain dibikeun hakna teh ngadeun di udah hayangna teh urang teh paeh cek panehna. Hayangna teh urang teh cilaka nepi ka paeh. Mintalah hak apa yang menjadi hak kamu itu kepada Allah. Atos tanya hadis ke-28 tadi nama rek saliwat tidak isi nama sarua jeung hadis nomor 27. Tapi ternyata eta nantah nu tadinya ada hal yang baru OSW TKP. Nu eta. Oke, sabar weh tepi ka pae. Hingga bertemu dengan Rasulullah nanti di telaga. Ya oleh Rasulullah berarti kan nanti hingga bertemu dengan di telaga daripada kan dirangkul diakuinya oleh Rasulullah sebagai umatnya, karena kan ada nanti yang diusir dari telaga. Nukumaha nyata orang Islam yang sudah dua hal menurut hadis nomor 27 sudah menjadi asiratun, orang yang di dalam dirinya sudah luntur rasa persaudaraan sesama seiman, setakwa sesama muslimnya dengan sesama muslim itu sudah luntur. Dan yang kedua banyak mengerjakan hal-hal yang diingkari, itulahnya diingkari dengan kalau merujuk kepada ajaran agama Islam. Tatan bakal terusir dari telaga Nabi man. Nah kalau yang tetap berpegang kepada ajaran agama, bersabarnya sampai mati, sampai akhir, hingga kalian akan bertemu denganku di telaga. Artinya diakui sebagai umat nabinya, nyanu diakui manuki itu nuturkeun Nabi. Ya, yang diakui sebagai umatnya siapa? Yang mengikuti Nabi. Ya, hirup nuturkeun kafir udah mal diaku ku Nabi kalau itu, aja banyak itu.
anu ieu teh meureun man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka itu digolongkan bagian dari mereka. Ya nuturkeun kafir itu hayang jeung nabi. Nah, di antaranya berarti ini nih yang hilang di antara pada gitunya orang-orang Islam, rasa persaudaraan seiman setakwa sesama muslim, dan banyak mengerjakan hal-hal yang diingkari apabila merujuk diukurnya dengan ajaran agama Islam yang benar itu, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sudah banyak menyimpang berarti. Moal diaku ku nabi gitu mah nanti di telaga diusir, bukannya diaku.